Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selalu semangat pagi anak-anak hebat kelas 8. Ketemu kembali dengan Pak Guru dalam mata pelajaran prakarya dan kali ini di pertemuan pertama semester 1 kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Nah, di sini sebelum memulai Pak Guru sudah memberikan ilustrasi berupa gambaran yaitu ada siluet bentuk Pancasila yang di dalamnya banyak sekali gambar-gambar kebudayaan di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan, bahkan kalau kita tilik lebih jauh, ada bentuk-bentuk kerajinan-kerajinan yang menjadi ciri khas dari daerah-daerah di Indonesia. Dan itu yang akan kita pelajari kali ini, khususnya kerajinan yang berbahan dasar bahan lunak. Nah, apa sih kerajinan itu? Ini ada ilustrasinya ya, dari kayu-kayu, bahan-bahan kerajinan yang sudah dibuat, dan kerajinan itu sebenarnya apa? Dalam bahasa Inggris disebut dengan craft, dan kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual atau keterampilan tangan dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup, maksudnya memiliki fungsi ya, untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Jadi tidak hanya fungsinya, tetapi juga ada nilai keindahan dalam kerajinan tersebut. Nah, kemudian apa saja sih keunikan dari kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia? Ini ada Pak Guru tampilkan foto-foto kerajinan dari bahan rotan maupun tekstil yang ada di Indonesia. Yang pertama, bentuknya estetik atau bentuknya itu indah. Jadi memiliki nilai keindahan. Nah, misalnya aksesori, kemudian benda-benda fashion seperti tas, kemudian busana, kerajinan pajangan atau hiasan itu memiliki nilai-nilai estetik benda-bendanya. Nah, kemudian keunikan yang lain, ia dibuat dengan tangan atau merupakan keterampilan tangan atau handmade. Makanya ketika di Malaysia kita sebut juga dengan craft tangan ya. Jadi di Indonesia keunikannya adalah tidak hanya menggunakan mesin atau mesin itu dioperasikan oleh manusia atau dijalankan oleh manusia menggunakan tangannya. Nah, itu adalah keunikannya. Kemudian beragam teknik pembuatan. Jadi mulai dari membatik, menenun, menganyam, memahat, mencetak, dan yang lain, yang semuanya itu merupakan ragam teknik pembuatan dari kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia. Dan juga ada unsur-unsur kedaerahan yang dimasukkan ke dalam bentuk kerajinan tersebut. Nah, contohnya seperti ini misalnya ya. Ini ada tas dari rotan Kalimantan, kemudian ada hiasan dinding yang juga memiliki corak-corak kedaerahan seperti dari wilayah Sumatera Utara, kemudian Toraja Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa contoh keunikan yang merupakan unsur kedaerahan dari benda-benda kerajinan khas Nusantara. Nah, kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang kerajinan bahan lunak. Nah, di sini ilustrasinya Pak Guru tampilkan adalah bentuk keramik. Pak, keramik itu kan bukan benda lunak, tetapi keramik ini anak-anak dibuat dari tanah. Jadi terbuat dari tanah yang merupakan bahan dasarnya merupakan bahan lunak, bahan alam. Ya, ini adalah ilustrasinya berupa keramik modern. Nah, bahan lunak tadi yang Pak Guru sampaikan apa saja? Yang pertama ada bahan alam. Nah, bahan alam itu misalnya ini, tanah liat. Kemudian ini yang warna-warni, ada floor clay atau yang terbuat dari tepung seperti itu. Dan kemudian ada kulit, nah itu juga termasuk bahan lunak. Kemudian ada getah. Nah, getah itu juga merupakan bahan dasar yang berbahan lunak, dan bubur tisu. Tisu itu ternyata merupakan bahan alam karena terbuat dari serat kayu yang sudah diolah secara pabrik ya. Itu adalah bahan alam. Kemudian ada juga bahan lunak yang berupa bahan lunak buatan. Misalnya ada polimer clay, maksudnya clay tapi dia terbuat dari polimer ya, merupakan benda-benda yang dibuat dengan bahan-bahan kimia.
Kemudian yang kedua ada gypsum. Gips itu yang semacam semen, tapi dia berwarna putih dan lebih rapuh, lebih lunak. Kemudian ada fiberglass. Fiberglass mungkin kita lebih kenal dengan resin ya. Kalau biasa untuk gantungan kunci yang di dalamnya ada kerang-kerang itu terbuat dari fiberglass. Kemudian ada sabun. Nah, ini juga merupakan biasanya dibuat aromaterapi, dibuat hias ruangan yang terbuat dari sabun yang diukir seperti itu. Kemudian ada lilin. Nah, lilin ini sekarang sedang tren aromaterapi yang terbuat dari lilin hias. Nah, dan terakhir adalah parafin. Parafin itu sama seperti lilin, kalau dalam buka biasa digunakan untuk bahan bakar memasak ya, tapi dia juga bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Nah, kemudian nih, apresiasi kerajinan bahan lunak. Nanti Pak Guru akan bagi kepada grupnya masing-masing untuk modul kerajinan bahan lunak ini, dan sekarang kita akan melaksanakan apresiasi, melakukan apresiasi atau mencoba memberikan komentar menghargai terkait dengan salah satu kerajinan yang ada di Indonesia. Apresiasinya adalah kerajinan bahan lunak berupa celengan ayam yang terbuat dari gerabah. Gerabah itu apa sih? Gerabah itu adalah barangan-barangan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat dan kemudian sudah melalui proses pembakaran. Itu disebut gerabah, tetapi pembakarannya tidak terlalu tinggi dan jenis tanah liatnya itu yang merah. Jadi ketika ia dibakar, dia membuat benda kerajinan itu berwarna merah, kemerahan ya, seperti bata, itu adalah gerabah. Nah, apresiasi dari Pak Guru atau komentar dari Pak Guru seperti ini. Kerajinan tersebut memiliki bentuk hewan, ayam, yang terbuat dari bahan tanah liat dan dibentuk dengan tangan. Nah, dibuatnya dengan tangan. Kemudian dilakukan proses pembakaran. Setelah kering, gerabah tersebut dicat untuk menambah kesan keindahannya. Nah, kerajinan tersebut memiliki fungsi sebagai celengan atau tempat untuk menabung dan dihiasi dengan corak motif titik-titik seperti batik. Jadi bentuknya seperti ini. Pak Guru memilih foto ini. Nah, kemudian anak-anak proyeknya untuk pertemuan pertama di mata pelajaran prakarya kelas 8 ini adalah membuat poster kerajinan bahan lunak. Nah, menurut Pak Guru, poster ini mudah kalian lakukan karena kalian bisa menggunakan smartphone atau handphone masing-masing untuk membuat poster tersebut dengan aplikasi bebas apapun diperbolehkan, boleh Canva ataupun yang lain ya, dipersilahkan. Jadi caranya adalah memilih satu foto kerajinan bahan lunak. Jadi bahan lunak, kamu cari dulu kerajinan bahan lunak itu contohnya seperti apa, dipilih satu yang menurut kalian paling estetik secara pengambilan gambarnya, jelas, ya, terang, dan kemudian kalian pasang dalam posternya dengan memberikan informasi seperti nama atau jenis kerajinannya apa. Misalnya seperti yang Pak Guru ini ya, gantungan kunci, contohnya seperti itu. Kemudian fungsinya apa ya? Berarti untuk gantungan kunci tadi ya. Kemudian bahan-bahannya apa? Misalnya dari tepung, itu boleh. Kemudian dari lilin, dari kulit, itu diperbolehkan. Asalkan dia merupakan bahan lunak. Kemudian cara pembuatannya seperti apa? Apakah ia dianyam, ataukah ia itu dicetak, atau dibentuk dengan tangan, atau diukir, itu merupakan teknik. Banyak tekniknya, silakan dicari. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat apa? Apakah itu pahat, pisau, gunting, cetakan, nah contohnya seperti itu. Kemudian ada corak daerah atau motif daerahnya atau tidak, kalian bisa menyebutkan dari gambar seperti yang Pak Guru sampaikan di sini. Ada corak atau motif batik dari Jawa Tengah misalnya, seperti itu. Ada parang rusak, ada motif teruntum, ada hiasan titik-titiknya, seperti itu ya. Dan asal daerahnya, misalnya Pak Guru tulis Jawa Tengah, atau menurut kalian secara searching itu dari mana? Setelah kalian mencari asal daerahnya dari mana, dan merupakan keunikannya apa. Keunikannya bisa motif daerahnya, atau ternyata kerajinan tersebut memiliki fungsi yang lain, itu misalnya dia bisa juga jadi lampu, dia bisa juga untuk menjadi tempat tanaman, dan yang lain, itu merupakan keunikan. Jadi proyek pertama ini yang merupakan poster akan kita ulas
sampai hari Jumat yang akan datang, dikumpulkan secara pribadi ke Pak Guru untuk membuat presentasi atau kita jelaskan di dalam kelas bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Itu dulu pengantar untuk kerajinan bahan lunak di prakarya kelas 8 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap berprestasi dari rumah.